Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khaliza dengan NIM F5212320 dari program studi S1 Sistem Informasi A. Di sini saya akan menjelaskan apa saja isi dari proposal saya, yaitu tentang pembuatan website SMA Life School. Nah, kita langsung saja masuk ke latar belakang. Di era digital saat ini, keberadaan website resmi sekolah itu sangat penting untuk menyampaikan informasi secepat mungkin, akurat dan mudah diakses oleh siswa, orang tua, guru maupun masyarakat luas. Nah, latar belakang dibuatnya website SMA Life School ini yaitu karena sekolah ini belum memiliki website sebagai wadah untuk kebutuhan akan sarana informasi dan komunikatif yang efektif di era sekarang. Karena seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, sekolah itu dituntut untuk menyediakan akses informasi yang cepat, akurat, dan mudah dijangkau oleh siapa saja. Nah, kita langsung masuk ke tujuannya. Di sini ada beberapa poin tentang tujuan. Salah satunya yaitu menyediakan media informasi resmi dan terpercaya bagi siswa, guru, orang tua, alumni, dan masyarakat umum mengenai segala hal yang berkaitan dengan kegiatan dan program sekolah. Nah, manfaatnya itu juga ada beberapa poin. Salah satunya yaitu website menjadi sarana penyampaian informasi resmi sekolah yang dapat diakses kapan saja oleh siswa, guru, orang tua, dan masyarakat umum. Nah, di sini tuh ruang lingkupnya itu mencakup beberapa hal. Salah satunya yaitu perencanaan struktur dan tampilan antarmuka user atau interface website sekolah yang ramah pengguna. Baik, kita masuk ke penjelasan sintaks dari website ini. Di sini terdapat dua folder, yaitu folder gambar untuk menyimpan kebutuhan foto atau gambar yang akan saya pakai nanti. Terus di sini ada folder SMA Life School, yaitu untuk menyimpan file PHP sebagai halaman utama. Terus itu ada file pendukung lainnya seperti CSS untuk tampilan dan JS untuk interaksi. Lalu file koneksi ini sebagai koneksi database untuk menghubungkan dengan backend MS SQL atau sejenisnya. Nah, selanjutnya kita melakukan deklarasi dokumen menggunakan kode ini, di mana kode ini itu untuk memberitahu browser bahwa dokumen ini merupakan HTML5, dan juga atribut lang ID ini untuk menunjukkan bahwa bahasa yang kita gunakan adalah bahasa Indonesia. Nah, pada elemen head ini digunakan sebagai informasi metadata untuk browser, mengatur karakter encoding ke UTF-8. Selanjutnya kita masuk ke style CSS, di mana style CSS ini kita gunakan sebagai mengatur tampilan dan desain dari halaman web yang ditulis dengan HTML. Seperti mengatur tata letak halaman, mengatur warna gaya teks, mengatur ukuran spasi, membuat halaman responsif, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke elemen header, di mana header ini digunakan sebagai visual pembuka halaman tampilan ke pengguna. Lalu di sini ada elemen div sendiri sebagai wadah atau kontainer umum untuk mengelompokkan elemen-elemen lain atau untuk mengatur tata letak dan styling halaman. Lalu ada elemen image, di mana dia digunakan untuk menampilkan gambar di halaman web. Lalu ada elemen nav ini dia digunakan sebagai untuk menandai bagian navigasi dalam sebuah halaman web. Lalu ada elemen li, yaitu sebagai menampilkan item dalam sebuah daftar list. Dan juga di sini ada sebuah komentar digunakan untuk menjelaskan fungsi menu atau navigasi ke halaman berikutnya. Kita masuk ke section, di mana section itu digunakan sebagai untuk mengelompokkan bagian-bagian konten yang saling terkait dalam satu halaman web, atau secara singkatnya dia untuk menandai bagian terpisah dalam halaman. Seperti ini contohnya, pada section ini kan dia ini merupakan logo. Dia terpisah dengan bagian kepala sekolah, bagian siswa, guru, tenaga pendidikan, juga bagian di berita. Nanti akan saya tunjukkan pada demonstrasi website saya selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke footer, di mana footer ini digunakan untuk menandai bagian bawah penutup dari sebuah halaman web atau bagian tertentu. Dia ini berisi tentang informasi alamat sekolah, terus kontak, lalu juga sosial medianya seperti yang dapat dilihat. Nih ada hubungi kami kemana, terus sosial medianya apa saja. Nah, lalu ada kode ini.
Kode ini untuk berfungsi menyertakan file JavaScript eksternal yang memberikan fungsi tambahan pada halaman web nanti. Nah, kita akan lanjut ke bagian di Script.js. Script.js ini digunakan untuk menambahkan efek interaktif yang sederhana ke elemen tombol dan tautan navigasi pada halaman web. Selain itu, dia untuk memperkaya pengalaman pengguna dengan memberikan efek visual dasar untuk tombol dan navigasi tanpa menggunakan pustaka tambahan atau gaya yang kompleks. Oke, selanjutnya kita akan melakukan demonstrasi pada website SMA Live School. Nah, dapat dilihat ini merupakan tampilan dari hasil implementasi sintaks-sintaks yang sebelumnya saya jelaskan. Pada bagian atas ini merupakan header yang di dalamnya terdapat logo sekolah, nama sekolah, dan juga 4 menu lainnya yaitu beranda, tentang, profil, dan juga akademik. Nah, pada menu beranda ini ada tampilan sekolahnya, tampilan kepala sekolahnya beserta namanya siapa, juga ada jumlah siswanya yaitu 299, gurunya ada 15, dan tenaga pendidiknya ada 15. Nah, lalu ada berita sekolah yang dimana saya hanya memasukkan 3 berita saja yang dapat dilihat. Lalu, pada bagian footer ini terdapat 3 kolom utama, yaitu kolom pertama tentang alamat sekolahnya, kolom kedua yaitu tentang kontak, di mana kita bisa menghubungi email ataupun nomor di bawah ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang sekolah ini. Lalu ada akun media sosial dari SMA Live School, ada Facebook dan juga Instagramnya. Lalu kita masuk ke menu tentang. Di sini berisi tentang gambaran SMA Live School sendiri, lalu ada visi dan misinya, dan masih sama seperti yang awal. Pada tampilan beranda di sini juga headernya masih sama, lalu footernya juga masih sama menggunakan 3 kolom utama. Lalu kita masuk ke menu profil. Pada menu profil ini dia lebih menampilkan ke nama sekolahnya, NPS, alamat, dan lain sebagainya yang dapat dilihat. Lalu ada struktur organisasinya seperti gambar ini. Lalu di sini ada fasilitas sekolahnya, dan di sini saya hanya memasukkan 3 fasilitas saja. Yang pertama ada lab-nya, lobby utamanya, lalu ada ruang gurunya. Nah, sama seperti tadi, header-nya masih sama, tidak ada yang berubah. Begitupun dengan footer-nya. Lalu kita masuk ke menu akademik. Nah, pada menu akademik ini dia lebih ringkas, tidak memanjang seperti sebelumnya. Yang seperti ini kan harus diatur ke bawah lagi. Nah, pada menu akademik ini lebih fokus ke prestasi yang dihasilkan oleh siswa-siswi SMA Live School. Nah, di sini ada juara 3 kreasi, juara 1 desain poster, dan juara 2 Sukaido International 2024. Sama seperti tadi juga, headernya tidak berubah sama sekali. Lalu untuk footernya juga tidak berubah sama sekali. Nah, untuk dari informasi yang saya dapatkan itu langsung dari Instagram SMA Live School. Dan juga melakukan observasi langsung ke sekolahnya untuk mengambil gambar kepala sekolahnya maupun sekolahnya, dan informasi mengenai jumlah siswanya. Berdasarkan penjelasan dan demonstrasi yang saya lakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa proposal ini menyatakan pembuatan website resmi untuk SMA Live School Unpad Palu merupakan langkah strategis dalam menjawab kebutuhan informasi dan komunikasi di era digital. Website ini tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tapi juga sebagai representasi digital yang mencerminkan identitas, kualitas, dan profesionalisme sekolah. Dengan adanya website ini, SMA Live School Unpad Palu diharapkan mampu meningkatkan efisiensi komunikasi, memperluas jangkauan informasi, serta menciptakan citra positif sebagai institusi pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika penjelasan saya masih kurang atau ada yang belum dimengerti. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.